Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmu salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi ahlil makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadratul mukarramun, hadratul masyayikh, para habaib, para alim, para ulama, guru-guru kita, wabil khusus imam masjid kita Ustaz Ramdanil Mubarak hafizallahu ta'ala insyaallah, wabil khusus pengurus masjid Darus Sakinah, serta hadirin dan hadirat yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, yang dimana pada malam hari ini karena nikmat kesehatan, karena nikmat kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita dapat bermuajahah di tempat yang penuh dengan mubarakah ini. Banyak saudara kita di luar sana yang dimana diberikan nikmat kesehatan namun tidak diberikan nikmat kesempatan. Ada lagi yang diberikan nikmat kesempatan tapi sayang, sungguh sayang tidak diberikan nikmat kesehatan. Namun kita alhamdulillah kita diberikan nikmat kesempatan juga nikmat kesehatan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Berbicara tentang nikmat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian manusia mencoba menghitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, maka kau tak akan mampu. Dikatakan di dalam sebuah riwayat, Pak, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin diperjalankan dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasul bertemu dengan salah seorang yang dimana orang ini diciptakan ribuan bahkan jutaan tangan. Di setiap tangannya Allah ciptakan ribuan bahkan jutaan jari. Singkat cerita, Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapakah gerangan dia ya Jibril?" Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, ketahuilah ya Rasul, bahwasanya itu adalah salah seorang malaikat yang dimana Allah ciptakan jutaan tangan, Allah ciptakan di setiap tangannya jutaan jari. Allah peruntukkan dia ya Jibril, ya Rasul, untuk menghitung betapa banyak rintik-rintik hujan yang turun ke muka bumi dari zaman Nabiullah Adam alaihissalam sampai dengan saat ini. Tetapi ada satu hal ya Rasul, di mana malaikat ini tak mampu menghitungnya. Apakah itu ya Jibril?" Jibril mengatakan, nikmat yang telah Allah berikan kepada umatmu ya Rasul. Sedemikian banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan guru daripada guru saya, Profesor Dr. Kiai Haji Sanusi Baco LCMA, beliau pernah berkata di depan kami para santrinya, "Nak, seandaikan ada alat yang diciptakan manusia, yang dirakit manusia, yang dirancang oleh manusia untuk menghitung betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia, seketika alat itu akan hancur seutuhnya." Ini mengajarkan kepada kita bahwa sepintar dan sehebat apapun seorang manusia, secanggih apapun sebuah alat, bahkan malaikat sekalipun, ketika dia mencoba menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia, la tuhsuha, maka tak akan ada yang mampu untuk menghitungnya. Ma'asyiral hadirin dan hadirat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu sedikit. Saya kira kita berbicara tentang bahagia, kita bicara tentang nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Manusia yang lahir di muka bumi ini sepakat semuanya menginginkan, merindukan yang namanya kebahagiaan. Tetapi tidak semua orang mampu mendefinisikan, mampu mengartikan apa hakikat, apa arti daripada bahagia itu sendiri. Ada yang mengatakan saya bahagia ketika saya memiliki uang. Ada yang mengatakan saya bahagia ketika saya memiliki jabatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Namun sebenarnya kebahagiaan tidak berbicara itu semua. Kita melihat ada manusia yang pusing dan stres karena tidak memiliki uang. Namun bersamaan dengan itu ada manusia yang stres dan pusing karena kelebihan uang. Betul apa betul?
Itulah yang menggambarkan bahwa sebenarnya harta tidak menjamin seorang manusia untuk bahagia. Seandaikan bahagia hanya terdapat pada manusia yang kaya, manusia itu dapat kebahagiaan itu dapat dibeli, maka orang kayalah yang pantas merasakan kebahagiaan. Bahkan seandaikan kebahagiaan itu hanya pada mereka yang punya jabatan yang tinggi, tidak ada yang pantas merasakan kebahagiaan melainkan hanya Presiden Joko Widodo. Bahkan Bu, seandaikan kebahagiaan itu hanya ada di kota Sangatta, maka Bontang, Samarinda, Balikpapan dan sekitarnya kosong akan penduduk. Kenapa? Karena semua masyarakatnya datang ke kota Sangatta untuk merasakan yang namanya bahagia. Tetapi sebenarnya bahagia tidak berbicara itu. Salah satu guru kita, salah seorang ulama Mesir, Al-Imam Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, pengarang kitab Al-Ibadatu fil Islam, pernah mengatakan bahwa kebahagiaan yang sebenarnya itu bersifat abstrak, tidak dapat dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbersit oleh akal pikiran manusia. Namun kebahagiaan yang sebenarnya hanya terdapat pada diri seseorang yang cerdas dan pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Oleh sebab itu Bapak hadirin, mari sama-sama kita budidayakan sifat kita menjadi ahli syukur. Kata Nabi, unduru ila man huwa asfala minkum. Jangan lihat mereka orang-orang, lihatlah mereka orang-orang yang di bawah kalian. Artinya apa? Ketika kita hanya memiliki sepeda, kita lihat, kita bersyukur, kita melihat ada saudara kita yang masih jalan kaki, kita punya motor, bersyukur. Kenapa? Barangkali ada saudara kita yang hanya memiliki sepeda. Kita punya mobil pun wajib bersyukur. Barangkali masih ada saudara kita yang hanya memiliki motor. Terus bersyukur. Itu kata Nabi, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru, dan jangan kalian melihat huwa man huwa fauqakum, mereka golongan orang-orang yang di atas kalian. Sebab kenapa? Fahuwa ajdaru Allah tasdaru nikmat Allah. Dengan demikian, insya Allah kita tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sedikit nikmat yang Allah berikan kepada kita, namun dibarengi rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan tersebut, insya Allah kita akan merasa cukup. Tetapi ketika nikmat tersebut banyak, namun kekufuran yang ada di dalam nikmat tersebut, maka insya Allah tak akan pernah kita merasakan yang namanya cukup. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Manusia yang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit, man lam yashkuril qalil, maka ia tidak akan mensyukuri nikmat yang banyak. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ampun maaf, minta halal, minta ridho dunia akhirat. Lillahi fisabil haq. Fastabiqul khairat. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.